Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Mari kita beri salam satu sama lain. Selamat Paskah. Biarlah sukacita kemenangan, sukacita kebangkitan Kristus dan kuasanya itu ada bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Selamat Paskah juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. Biarlah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kuasa kemenangan, kebangkitan Kristus itu selalu ada bagi kita semua. Mari saya undang kita semua untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Katakan, saatku menyembah-Mu. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu boleh benar-benar kami rasakan, boleh benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami mau siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Dialah Tuhan Allah yang ajaib. Mari kita katakan, serukan namanya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Oh sungguh Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Oh sungguh Dialah Raja segala raja. Amin. Dia adalah Allah yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dia takkan tergoyahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Sungguh kuasanya tidak akan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus sama di atas segala nama. Oh sungguh namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Oh sungguh Dialah Allah yang luar biasa. Oh Dialah yang berkuasa dan mulia. Yesus nama di atas Oh katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa
atas segala nama. Yesus, Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Nama di atas segala nama. katakan haleluya, haleluya. Saudara percaya memiliki Allah yang bangkit? Amin. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia Allah yang bangkit. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Oh, sungguh kuasa maut. Oh. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, oh sungguh kuasa maut telah dikalahkan. Oh sungguh kuasa maut telah dikalahkan karena kebangkitan Tuhan Allah kita. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh katakan Yesus, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Oh Yesus hidup, Dia bangkit, mau kau dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh semua katakan kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, ya. Dia bangkit, Dia naik ke surga, Siapkan tempat bagiku. Oh Yesus hidup, Dia bangkit, Tuhan dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Oh sungguh patah tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Oh Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari oh sungguh kita jadi pemenang. lebih dari pemenang. Kita jadi Lebih dari pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Sungguh saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Dia Allah telah bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Oh, sungguh mari kita bertepuk tangan.
kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, katakan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, sungguh oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Oh, siapa yang dapat melawan? Lebih Dari pemenang. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita lambaikan tangan kita. kibarkanlah pancinya, Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Iya. Haleluya. Katakan, aku bersyukur karena Tuhanku bangkit. Amin. Saudara bersyukur memiliki Allah yang bangkit. Sungguh, mari pada pagi hari ini kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Sungguh inilah setiap kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup. Mari katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Oh sungguh Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua puji.
Sungguh kau mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Katakan, Kemuliaan hanya bagi Sungguh Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk kami puja. Sebab Kau layak
terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Oh, ku agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, semua pada yang berada di Allah kita. Oh, katakan haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh menerima firman urapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi setiap kami. Mengkuduskan setiap kami. Menyucikan setiap kami. Sehingga benar-benar firman, kuasa firman-Mu itu saja yang sanggup mengubahkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua yang berada di tempat ini. Juga buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat online bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah, mengawali firman Tuhan pada hari ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi dan saya akan bacakan ilustrasi ini. Ilustrasi tentang Paskah. Apa sih Paskah itu? Ada 3 orang bodoh, ya saya katakan, ada 3 orang bodoh mati bersama-sama. Dan sedang berada di pintu gerbang surga yang dihiasi dengan permata. Petrus memberitahu mereka bahwa mereka dapat masuk surga jika mereka dapat menjawab satu pertanyaan sederhana.
Petrus bertanya kepada orang pertama, apa sih Paskah itu? Orang itu menjawab, oh itu gampang. Paskah adalah hari libur di bulan November. Saat semua orang berkumpul bersama, makan bersama dan mengucap syukur. Petrus menggelengkan kepalanya. Salah, jawab Petrus. Yang kemudian bertanya lagi kepada orang yang selanjutnya, orang kedua. Paskah itu apa? Orang kedua menjawab, bukan. Jadi yang satu tadi salah. Bukan itu. Paskah itu adalah hari raya di bulan Desember. Saat kita memasang pohon yang indah, tukar-menukar hadiah, dan merayakan kelahiran Yesus. Petrus menatap orang kedua sambil menggelengkan kepalanya. Dan berpaling kepada orang yang ketiga. Apa Paskah itu? Orang ketiga tersenyum dan dia menatap Petrus. Aku tahu apa Paskah itu. Paskah adalah hari raya orang Kristen yang bertepatan dengan perayaan Paskah kaum Yahudi. Yesus dan para muridnya makan jamuan malam terakhir dan kemudian ia ditipu dan diserahkan oleh salah seorang muridnya kepada pemerintahan Romawi. Orang Romawi menyalibkannya dan menusuk lambungnya serta memakaikan mahkota duri kepadanya. Ia dikubur di gua setempat yang disegel dengan batu besar. Dan setiap tahun batu segel itu dibuka sehingga Yesus dapat keluar dari gua dan kita dapat merayakannya. Petrus pun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengawali dengan ilustrasi 3 orang bodoh yang mati bersamaan. Dan saya harapkan kita semua tidak seperti 3 orang ini. Kita semua tahu apa itu Paskah. Lalu bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Suatu saat di dalam mempersiapkan ibadah Paskah pada minggu depannya, seorang guru sekolah minggu bilang kepada murid-muridnya, anak-anak, minggu depan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Di dalam perayaan ini kita akan datang jam 5 pagi. Kita akan sama-sama beribadah dan nanti akan ada acara mencari telur. Wah, murid-murid sekolah minggu senang banget. Mereka datang ke sekolah minggu, tidak ada yang terlambat. Jam 5 pagi anak-anak sudah ada di gereja. Pada saat guru sekolah minggu mulai memimpin ibadah, lalu mulai bercerita. Anak-anak, tahukah kamu di minggu pertama, pada minggu itu ada perempuan-perempuan datang ke kuburannya Tuhan Yesus. Dan kamu tahu untuk apa mereka datang ke kuburnya Tuhan Yesus? Semua anak-anak serempak berkata, mencari telur. Tapi anak-anak sekolah di minggu di tempat ini tidak seperti itu. Betul apa iya? Betul apa enggak? Halo, datang ke gereja untuk apa? Merayakan Paskah mencari telur atau untuk beribadah kepada Tuhan anak-anak sekolah minggu? Pintar, semua datang ke sekolah minggu, datang ke gereja untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua, apa itu Paskah buat kita? Paskah tidak bisa terlepas dari perjanjian lama. Karena apa yang terjadi di perjanjian lama itu merupakan gambaran di perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah berkata kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3, kita akan baca bersama. Keluaran 3 ayat 7, 8, dan 10. Keluaran pasal 3 ayat 7, 8, dan 10. Bersama-sama kita akan baca 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Selanjutnya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Paskah di dalam perjanjian lama adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. 430 tahun orang Israel berada di Mesir. Mereka mengalami perbudakan dan perbudakan itu enggak enak, menderita. Karena itu orang Israel teriak-teriak sama Tuhan. Dan setelah tiba saatnya, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi saya ulangi, Paskah di dalam perjanjian lama memperingati bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu bagaimana dengan Paskah perjanjian baru yang kita rayakan pada hari ini? Paskah perjanjian baru itu adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang diawali dengan matinya pada hari Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung kemarin kita merayakan atau mengenang apa yang telah Yesus lakukan pada hari Jumat, di mana dia mati di salib bagi dunia. Paskah perjanjian lama dan Paskah perjanjian baru sebetulnya intinya sama, yaitu peristiwa pembebasan dari perbudakan. Kalau perjanjian lama mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kalau kita di perjanjian baru, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa akibat dosa itu penderitaan. Dan manusia tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari penderitaan. Dan penderitaan utama itu adalah bukan karena kita tidak punya makan, karena kita tidak punya minum, karena kita tidak punya rumah, bukan itu. Tuhan Allah tahu penderitaan utama yang bakal dialami oleh keturunan Adam dan Hawa yang telah berada di dalam kutuk dosa itu adalah kebinasaan. Binasa di dalam neraka. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 yang telah kita baca pada hari Jumat yang lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya Allah bagi manusia berdosa. Manusia berdosa yang seharusnya dibinasakan. Tetapi di dalam kasih-Nya Tuhan Allah datang. Di dalam pribadi Yesus untuk menyelesaikan hukuman atas manusia berdosa. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita harus menghargai pengorbanan yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Ya, Yesus memang mati untuk dosa dunia. Namun dia tidak terus mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bersama kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16, 17 dan 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 16, 17 dan 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan baik-baik, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu.
18. Tetapi yang benar ialah, sama-sama kita baca, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Paskah atau kebangkitan Kristus ini merupakan dasar atau pokok iman Kristiani. Ini adalah dasar atau pokok iman kita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kenapa? Karena pada waktu itu ada penyesatan masuk di dalam gereja. Dikatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Karena itu Paulus perlu meluruskan bahwa jika benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus benar-benar bangkit. Kristus bangkit bukan cerita dongeng. Kristus bangkit bukan hanya kata orang, tetapi Kristus bangkit merupakan sebuah fakta sejarah. Fakta itu bukan fiksi. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Itulah yang terjadi di dalam Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, penyesatan itu selalu ada. Dan kita harus waspada. Kita harus tahu persis bahwa Yesus yang menjadi pokok iman kita, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya tadi saya katakan merupakan fakta sejarah. Kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya 1-2 orang. Jangan aneh ya Bapak Ibu. Murid-murid pun pada mulanya mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mengapa mereka tidak percaya? Karena belum pernah ada orang yang bangkit, orang yang mati dan bangkit dengan sendirinya. Tidak pernah ada. Benar Lazarus bangkit, tetapi dia dibangkitkan oleh Yesus. Coba kita lihat ya di Markus pasal 16. Apa yang terjadi dengan murid-murid ketika mereka diberitahu bahwa Yesus bangkit. Markus 16 ayat 9 sampai 14 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu, yaitu Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yaitu murid-murid ya. Dan yang pada waktu itu sedang apa? Berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Ya, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lihat tuh ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini yang terjadi. Jadi pada saat murid-murid itu diberitahu oleh orang yang sudah ketemu loh langsung dengan Yesus, mereka enggak percaya. Maria Magdalena cerita, aku loh sudah ketemu Tuhan. Mereka enggak percaya, enggak habis pikir mana mungkin orang yang mati bisa hidup lagi.
ketika dua orang murid yang berjalan ke Emmaus juga bertemu dengan Yesus dan mereka kembali menceritakan kepada murid-murid lain atau teman-temannya, mereka juga enggak percaya. Kenapa? Karena pikirannya telah dipenuhi dengan perkataan bahwa enggak mungkin ada kebangkitan orang mati. Mereka lupa. Beberapa waktu yang lalu ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kepada Marta Tuhan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Mereka lupa. Yesus bangkit. Dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang itu. Dan bukan hanya kepada Maria Magdalena. Bukan hanya kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Tetapi dikatakan di dalam ayat 14 tadi, akhirnya ya, Yesus tahu kegelisahan murid-murid. Yesus tahu ketidakpercayaan mereka. Dia datang dan menampakkan dirinya kepada mereka. Tapi sayang, pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada seorang muridnya yang tidak hadir. Sehingga pada saat murid-murid ini memberitahukan, hei Mas, kami sudah melihat Yesus. Apa yang dia katakan? Sebelum aku mencucukkan tanganku atau jariku ke dalam bekas paku di tangannya, aku tidak akan pernah percaya. Sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang menyaksikannya. Mereka menceritakan kepada Thomas, tetapi Thomas tidak percaya. Yesus mengasihi Thomas. Yesus tidak mau Thomas menjadi orang yang tidak percaya akan kebangkitannya. Dia pun datang. Dan pada saat dia datang, dia berkata kepada Thomas, halo Mas, masukkan jarimu ke dalam bekas lubang paku. Dan Thomas berkata apa? Ya Allahku, ya Tuhanku. Tetapi apa kata Yesus kepadanya? Bersama kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Baca keras, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang lebih berbahagia? Kita yang ada di tempat ini. Kita tidak melihat pada saat Yesus bangkit. Tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Anak sekolah minggu percaya Tuhan Yesus yang bangkit? Dengan suara keras bilang apa? Percaya. Semua jemaat Tuhan, percayakah engkau bahwa Yesusmu bangkit? Yes, percaya. Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Dia hidup, dia tidak mati terus dan dia tidak berada terus di dalam kubur. Kembali ke 1 Korintus 15, kali ini kita akan baca ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, 1, 2, 3. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sekali lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57, sama-sama.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa artinya maut telah ditelan dalam kemenangan? Kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, ya. Dan pada zaman itu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kematian. Dan sebuah kenyataan, Yesus mampu mengalahkan kematian. Yesus menaklukkan kematian. Oleh karena itu dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya. Kematian ditaklukkan oleh Yesus. Itu sebabnya dikatakan maut ditelan oleh kemenangan. Haleluya. Dan di ayat 57, suatu hal yang luar biasa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Halo? Memberikan kepada siapa? Kita. Apa yang diberikan kepada kita? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Yesus yang telah menang atas kematian. Dan kemenangan ini diberikannya kepada kita. Artinya apa? Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kemenangan telah diberikan kepada kita. Dosa-dosa kita telah diselesaikan di atas kayu salib. Yang datang pada hari Jumat Agung tentu masih ingat firman Tuhan. Ya, Tuhan Allah tidak mau kehilangan seorang pun manusia, termasuk kita. Oleh karena itu Yesus harus datang untuk mati di atas kayu salib. Supaya oleh pengorbanannya kita dibebaskan dari dosa. Kita tidak hilang. Tapi ada satu catatan yang saya catat. Jangan pernah menghilang dari Tuhan. Jangan pernah menghilang dari Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Mantapkan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Karena dia telah mengalahkan maut. Dia telah menghapus dosamu. Dia telah menghapus segala hukuman untukmu. Dan dia memberikan jaminan yang pasti. Kehidupan yang kekal menjadi milikmu dan aku. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Dia memberikan kemenangan buat kita. Percayakah saudara bahwa engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus, engkau adalah orang-orang yang menang. Karena Kristus telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan walaupun Yesus telah memberikan kemenangan itu kepada kita, ada bagian yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ada bagian yang kita harus kerjakan di dalam hidup ini. Mari kita memaknai kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Jangan hanya sekedar pergi ke gereja. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Setiap tahun kita merayakan Paskah, ada peningkatan di dalam hidup kita. Bersama kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 13. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi berapa kali Yesus mati? Berapa kali Yesus mati? Sekali untuk selamanya. Lanjut. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya, yaitu kebangkitannya, adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan ya ayat 10 tadi.
Tuhan Yesus sekali mati untuk selama-lamanya. Dan setelah dia mati, dia bangkit, dia hidup. Untuk siapa dia hidup? Untuk Allah. 11, demikianlah. Perhatikan kata demikianlah. Hendaknya kamu memandangnya bahwa apa? Kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Stop dulu. Jadi kita semua mati di dalam Kristus dan kita juga bangkit di dalam Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus hidup bagi Allah, maka kita pun orang yang percaya kepada Kristus itu harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk siapa saudara hidup? Halo? Untuk siapa saudara hidup? Jika saudara orang yang percaya kepada Kristus, maka engkau dan aku akan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kita, seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, maka penampilanku adalah penampilan Kristus. Memaknai kebangkitan Kristus. Bukan hanya sekedar mencari telur bagi anak sekolah minggu. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Tapi kita harus paham. Tadi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah pokok iman kita. Dasar iman kita. Biarlah semua kita sama seperti Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Namun aku hidup, tapi aku tidak hidup untuk diriku lagi. Aku hidup bagi Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, kalau Kristus hidup di dalam aku, penampilanku adalah penampilan Kristus. Hari Jumat kita sudah mendengar di mana Kristus hidup. Kristus hidup di antara orang-orang berdosa. Kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus mau berdosa bareng. Tidak. Tuhan Yesus mempunyai kerinduan supaya orang berdosa bertobat. Dan dikatakan ketika ada satu orang bertobat, surga bersuka cita. Bayangkan saudara, kalau saudara dan saya hidup di antara orang-orang berdosa sama seperti Yesus hidup. Berarti akan ada orang-orang di sekitarmu yang bertobat karena kehadiranmu. Dan dikatakan surga bersuka cita. Tidak ada ayat di dalam Alkitab ketika saudara menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh, surga bersuka cita. Walaupun itu kata Alkitab yang berkata engkau harus menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Mujizat yang Tuhan kerjakan untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan mujizat. Mujizat itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengenal siapa pembuat mujizat. Namun sekali lagi saya katakan, ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh, tidak disebutkan surga bersuka cita. Tetapi ketika engkau membuat seorang bertobat, Alkitab mencatat surga bersuka cita. Apa yang kita harus lakukan? Memang kita harus menumpangkan tangan atas orang sakit. Namun tidak stop pada mujizat yang kalian kerjakan. Lanjutkan bahwa yang membuat ini adalah Yesus yang bangkit. Mujizat itu datang dari Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat. Ini dia yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Jangan orang itu cukup dia mengalami mujizat stop hilang lagi. Jangan. Tapi jadikan orang yang menerima mujizat ini sebagai pengikut Kristus.
Jadikan dia seorang petobat yang bertobat, yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sampai di situ baru kita stop. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita ini menjadi hidup yang menyatakan Kristus bagi dunia. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus hidup bagi Allah, kita pun hidup bagi Allah. Karena Kristus hidup di dalam kita. Lanjut ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana. Artinya tubuh ini. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang kita harus kerjakan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang kita kerjakan adalah tampilkan Kristus dalam hidupmu. Nyatakan Kristus dalam hidupmu. Engkau hidup di antara orang berdosa, namun engkau tidak berbuat dosa. Engkau hidup di antara orang berdosa untuk menjadikan mereka petobat-petobat baru bagi Kristus. Yang kedua, jangan lagi menuruti keinginan dosa. Ketika kita telah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus, kita memiliki Kristus di dalam diri kita, bukan berarti kita ini telah kebal terhadap dosa. Artinya kita tidak bisa jatuh lagi dalam dosa. Artinya tidak ada lagi keinginan-keinginan itu di dalam diri kita. Keinginan itu ada, tetapi engkau harus mampu untuk mengendalikannya. Ini dia. Itu sebabnya Kristus memberikan kepada saudara dan saya kemenangan. Bagaimana kita berjuang untuk melawan keinginan dosa yang ada di dalam tubuh kita yang fana ini. Keinginan dosa akan terus muncul. Tetapi kita punya kuasa kemenangan Kristus untuk menolaknya. Karena itu kita harus berjuang. Ya, perjuangan untuk melawan keinginan daging kita. Ya, keinginan hidup kita yang fana ini loh. Berjuang. Bagaimana bisa menang kalau tidak ada perjuangan? Ya. Berjuang untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan hanya sekedar kita pakai KTP Kristen. Ya. Tapi kita benar-benar adalah Kristen sejati. Pengikut Kristus sejati yang mau berjuang untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Berjuang. Terus berjuang. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata kejahatan ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Kita berjuang sama-sama ya. Kita masih hidup di dalam tubuh jasmani, tubuh yang fana. Di tubuh kita yang fana ini melekat anggota-anggota tubuh kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya hidung, punya telinga. Punya semuanya yang kelihatan dari luar. Ada juga yang di dalam ya, hati kita. Mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Mari kita berjuang untuk itu. Jangan pakai anggota-anggota tubuh kita ini untuk senjata kelaliman. Senjata kejahatan. Setiap hari hidup di dalam dosa. Hidup jahat. Ngecia orang. Ya, mencuri. Membunuh. Ya. Jangan kita pakai anggota tubuh kita untuk hal-hal semacam itu. Anak-anak, jangan pakai tanganmu untuk gini-gini terus. Ya, ngegame terus.
Pakai tanganmu untuk diangkat memuji-muji Tuhan. Betul anak-anak sekolah minggu? Betul? Setiap hari nge-game enggak? Oh puji Tuhan, enggak. Karena Tante Cin enggak lihat. Ya, berhenti. Ya, boleh enggak main? Boleh. Tapi jangan terus-terus dipakai untuk mainan game. Lupa nelpon temannya yang tidak datang ke sekolah minggu. Lupa cerita firman Tuhan kepada papa dan mama. Jangan. Ya, jadikan anggota-anggota tubuhmu dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Ya, hidup bagi Tuhan Yesus. Lanjut ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Luar biasa. Ini loh kita. Kebangkitan Kristus membuat kita tidak lagi sebenarnya dikuasai, dicengkram oleh dosa. Ada kemenangan di dalamnya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah besar buat kita, tapi bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia itu. Ya, kita tidak mempermainkan kasih karunia itu. Kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Allah di dalam sisa-sisa waktu yang Tuhan berikan buat kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Dimanapun saudara berada, jadilah orang-orang yang menyatakan Kristus. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maknai kebangkitan Kristus dengan benar. Mari sekali lagi saya ajak kita untuk baca di ayatnya yang ke-19 dari Roma pasal 6. Ini juga yang kita harus perjuangkan di dalam hidup kita. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Paulus sadar bahwa orang-orang yang ada di Roma itu adalah orang-orang yang lemah. Sama dengan yang ada di sini. Saya pun demikian. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus. Perhatikan kata harus. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini yang kita kejar, yang kita perjuangkan. Kemenangan yang Tuhan berikan buat kita itu adalah kemenangan yang diiringi dengan perjuangan kita untuk mengejar kekudusan. Di saat anggota-anggota tubuh kita diserahkan dipakai untuk senjata kebenaran, maka kita sedang dibawa kepada pengudusan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Allah itu kudus. Maka biarlah kita pun sebagai anak-anaknya. Setiap hari meningkat, setiap hari bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kemenangan Kristus telah diberikan bagi kita. Mari kita terima itu dan kita imbangi dengan perjuangan kita untuk menolak semua hal-hal yang tidak baik, yang lalim, yang jahat. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh digunakan untuk Tuhan. Saya ajak kita untuk menutup ibadah kita dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 5, 8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Yesus bangkit, percayamu tidak sia-sia. Ada bagian yang engkau dan saya lakukan, jangan goyah. Berdiri teguh di dalam imanmu dan jangan lupa yang satu ini.
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Gunakan anggota-anggota tubuhmu untuk senjata kebenaran. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia bangkit dari kubur sebab Dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kristus, Engkau Tuhan. Bangkit berdiri. Pokok iman kita adalah Yesus yang bangkit. Biarlah kita semua berdiri teguh di dalam iman yang kokoh. Yesus Kristus itulah Tuhan. Dan biarlah ini pula yang kita perdengarkan kepada banyak orang. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Impian kita, harapan kita, kerinduan kita sama dengan apa yang ada di dalam diri Allah. Setiap orang mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan kehadiranmu dan aku di tengah-tengah banyak orang harus menyatakan hal ini. Yesus Kristus sungguh Dia Tuhan. Mari bersama katakan, Dia Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan. Dia Tuhan. Dia bangkit dari kubur sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur karena Yesus yang kami percayai
adalah Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang telah menaklukkan kematian. Yesus yang telah menang atas kematian. Kami bersyukur karena kepada kami umat yang percaya kepadamu, Engkau memberikan kuasa kemenangan itu. Bapa, bawalah kami untuk terus berjuang, mematikan segala kedagingan kami, dan kami hidup bagi Allah. Biarlah anggota-anggota tubuh kami dipakai sebagai senjata kebenaran. Bawalah kami terus untuk berjuang, untuk hidup kudus di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, pakailah seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam setiap keterbatasan kami percaya ada Roh Kudus di dalam diri kami, yang terus mendorong kami untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, hidup bagi Allah. Selama masih ada kesempatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ibadah bersama pada hari ini. Engkau tahu segala apa yang mereka hadapi dan alami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh angkat tangan. Kita katakan satu sama lain, Tuhanmu bangkit. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Nanti saya minta Kak Frankie akan memimpin kita di dalam doa. Kita serahkan persembahan kita sebagai rasa syukur dan hormat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Kita bawa persembahan kita sambil kita katakan kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Amin. Kami rindu untuk berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di tempat ini boleh bangkit berdiri
ataupun yang ada di rumah masing-masing boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Nanti Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa. Sebelumnya mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari bersama-sama kita memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang sudah Tuhan karuniakan dengan usia yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami ini. Kiranya Engkau lebih menyatakan diri-Mu di dalam setiap dalam kehidupan mereka. Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain Engkau bertahta dan berkuasa memimpin di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah rencana yang Tuhan rencanakan buat kehidupan mereka terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, akal budi yang baik, ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengumuman nanti setelah doa berkat. Dimohon bagi Bapak Ibu Saudara tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini ataupun keluar dari gedung gereja karena ada pengumuman dari panitia Paskah. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan baik, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir bersama kita hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami dalam hidup mereka. Dari tempat ini kami berdoa, biarlah kuasa kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagi mereka juga. Khususnya pagi ini kami berdoa untuk Ibu Gembala yang berada di rumah sakit. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya Ibu Gembala kami akan sembuh dan akan bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk melayani Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini berada di dalam keadaan sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka.
baik yang berada di Kota Malang ataupun juga di mana saja yang bersama-sama kami beribadah. Mari Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, kiranya kekuatan ilahi mengalir buat mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Jikalau ada di antara mereka yang sedang susah, penghiburan Roh Kudus turun atas mereka. Jikalau ada di antara mereka yang dalam pergumulan berat, Yesus yang bangkit, datanglah bagi mereka, berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini permohonan kami. Dan biarlah di akhir ibadah ini, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah setiap kami. Biarlah ada kuasa mengalir dalam diri kami. Kuasa yang membangkitkan kami untuk ikut Yesus selamanya. Kuasa yang membangkitkan kami untuk hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjuanganmu engkau tidak sendirian. Karena Allah menyertai-Mu. Buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita katakan Yesus hidup dan Dia bangkit. Haleluya. Amin. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga, jangan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.